menanggapi pembahasan kita tadi, di sini kita akan membahas sebuah contoh soal. Ini kita ambil dari buku Analisis Sistem Tenaga, Stephenson, contoh 2.3. Kita bacakan dulu kasusnya. Tegangan terminal dari sebuah beban terhubung Y yang terdiri dari 3 impedansi yang sama sebesar 20/30 derajat ohm adalah 4,4 kV antar saluran. Impedansi pada masing-masing saluran dari ketiga saluran yang menghubungkan beban ke rel dari sebuah substation adalah ZL 1,4/75 derajat ohm. Tentukanlah tegangan antar saluran pada rel substation. Jadi di sini diketahui kondisi tegangan beban dan impedansi beban. Kemudian diketahui juga impedansi salurannya. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan pada rel substationnya atau tegangan sumbernya. Kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalennya seperti ini. Oke, jadi umumnya untuk sistem tenaga listrik, karena beban itu menghendaki tegangan yang relatif sama dengan tegangan nominalnya, maka yang harus kita atur adalah sisi sumbernya. Jadi di sini tegangan bebannya sudah ditetapkan. Nah, berapakah tegangan pada rel substationnya atau sumbernya? Kemudian seperti yang kita singgung tadi bahwa analisisnya itu menggunakan konsep satu fasa. Jadi ini rangkaian ekuivalen satu fasanya. Ya, ini bisa kita anggap fasa A-nya. Bebannya tadi 20/30 ohm. Kemudian tegangan bebannya 4,4 kV. Nah, tegangan 4,4 kV ini adalah tegangan antar saluran. Nah, berarti ini harus kita ubah menjadi tegangan saluran ke netral. Jadi tegangan saluran ke netral pada beban itu 4400 dibagi dengan akar 3, diperoleh hasil 2540 volt. Jadi ini adalah tegangan saluran ke netral pada sisi beban, sementara ini atau 4,4 kV ini adalah tegangan antar saluran pada sisi beban. Ingat, karena ini kita analisis berdasarkan rangkaian satu fasanya, maka nilai tegangan yang harus kita gunakan adalah nilai tegangan saluran ke netral. Oke, kemudian kita pilih tegangan pada beban ini sebagai referensi. Jadi kita anggap sudutnya 0. Sebenarnya bisa juga tidak sama dengan 0, bisa juga sudut yang lain, tapi supaya lebih mudah kita pilih sama dengan 0. Nah, dari rangkaian ini, karena di sini tegangannya diketahui, kemudian impedansi bebannya diketahui, maka arus bebannya itu adalah tegangan beban dibagi dengan impedansi beban. Jadi 2540 sudut 0 bagi dengan 20 sudut 30 derajat, diperoleh hasil 127 sudut min 30 derajat. Jadi inilah yang mengalir pada beban. Nah, karena rangkaian beban dengan saluran ini seri, berarti arus pada saluran juga sama dengan arus beban. Jadi arus saluran juga nilainya adalah 127 sudut min 30 derajat. Kemudian dari gambar ini, kalau kita mau menghitung tegangan sumbernya, terlihat bahwa tegangan sumber adalah tegangan beban ditambah dengan jatuh tegangan pada saluran. Jadi tegangan fasa ke netral, tegangan fasa ke netral pada rel substation adalah tegangan beban ditambah dengan jatuh tegangan pada saluran. 2540 sudut 0 ditambah dengan 127 sudut min 30 derajat dikali dengan
1,4 sudut 75 derajat. Nah, yang ini adalah impedansi dari salurannya. Diperoleh hasil yang ini, kemudian ini kita uraikan menjadi rektangularnya, kemudian real kita jumlahkan dengan bagian real, imajinernya kita jumlahkan dengan bagian imajiner, kemudian kita ubah lagi menjadi bentuk polar karena kita menghendaki nilai RMS-nya. Diperoleh hasil yang terakhir ini. Jadi tegangan saluran ke netral pada sisi substation adalah 2670 sudut 2,7 derajat. Kita lihat kasusnya. Nah, di kasusnya ini yang diminta adalah tegangan antar saluran pada sisi sumber atau sisi substation. Berarti nilai ini harus kita ubah menjadi tegangan antar saluran atau tegangan fasa ke fasa. Jadi tinggal dikalikan dengan akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 4,62 kV. Kalau soal tadi kita lanjutkan, misalnya kita diminta berapa daya bebannya. Ini bisa kita cari dengan beberapa persamaan, bisa kita cari dengan menggunakan 3 kali PLN kali dengan I konjugat, bisa juga akar 3 kali dengan PLL kali dengan arus saluran ya. Kalau di pembahasan ini kita menggunakan rumus atau persamaan 3 kali PLN kali I konjugat. Ingat, I konjugat ini sudah pernah kita singgung di video mengenai konsep daya. Jadi arusnya tadi sudutnya adalah min 30. Nah, karena di sini kita menggunakan nilai konjugatnya, maka sudutnya di sini menjadi positif. Nah, hasil perkalian ini itu daya PA-nya sebesar 967,74. Nah, ini volt ampere. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui berapa daya aktif, berapa daya reaktifnya, tinggal ini kita ubah menjadi bentuk rektangular ya, atau bisa juga menggunakan konsep segitiga daya, sehingga diperoleh daya aktifnya itu 838 watt dan daya reaktifnya 483,87 volt ampere reaktif. Oke, besaran ini untuk 3 pasanya, ini untuk perhitungan 1 pasanya. Kemudian apa makna daya aktif dan daya reaktif? Silakan Anda buka kembali pembahasan kita mengenai konsep daya. Jadi daya bebannya, kesimpulannya daya bebannya 968. Maaf, ini tadi ratusan ribu ya, jadi ini ratusan ribu. Berarti untuk daya 3 pasanya 968 kilo volt ampere, daya aktifnya 838 kilowatt, daya reaktifnya 484 kilo volt ampere reaktif. Nah, ini kalau kita gambarkan segitiga dayanya, ini berdasarkan nilai 1 pasanya ya, 323, kemudian ini Q-nya 161, kemudian ini P-nya 279. Kemudian power faktornya berarti cos 30 derajat ya. Nah, ini cos 30 derajat itu sebesar 0,86 lagging. Ya, kenapa lagging? Karena dari pembahasan di awal tadi arusnya sudutnya tertinggal dari tegangan. Jadi di pembahasan kita di slide sebelumnya di sini arusnya min 30 derajat, sementara sudut tegangannya kan tadi 0, berarti arusnya tertinggal dari tegangan atau power faktornya lagging. Nah, bisa juga untuk mencari power faktornya berdasarkan segitiga ini, kita cari sudutnya, jadi sama saja ya.
Kemudian rugi daya. Rugi daya pada saluran. Kita bisa menggunakan persamaan ini relatif sederhana, jadi I kuadrat R. Ingat di sini yang digunakan hanya magnitudnya saja. Jadi arus yang mengalir pada saluran itu sama dengan arus beban karena rangkainya tadi seri. Berarti 127 kuadrat dikali dengan 0,3623. Nah, ini diperoleh dengan mengubah impedansi saluran ini menjadi bentuk rektangularnya. Jadi ini kalau kita ubah menjadi rektangularnya, dapat komponen resistansinya dan dapat komponen reaktansinya. Nah, komponen resistansinya digunakan untuk menghitung rugi daya aktif, komponen reaktansinya digunakan untuk menghitung rugi daya reaktif. Jadi ini kalau diubah diperoleh komponen resistansinya sebesar 0,3623. Berarti rugi dayanya 5.844 watt. Nah, ini untuk satu pasanya. Berarti untuk keseluruhannya atau 3 pasanya ini dikalikan 3 itu dapat hasil kurang lebih 17 kW. Jadi ingat, ini kan penghantarnya ada 3, sementara kan di sini perhitungannya hanya satu penghantar. Berarti untuk ketiga penghantarnya ini dikalikan dengan 3. Nah, ini rugi daya aktifnya. Rugi daya reaktifnya dengan cara yang sama seperti tadi ya. Jadi I kuadrat kali dengan reaktansi salurannya. Nah, ini tadi hasil penguraian dari impedansi saluran menjadi rektangularnya. Ini bagian imajinernya ya, itu menunjukkan reaktansi salurannya itu sebesar 1,3528. Kita kalikan dapat hasil 21.811 volt ampere reaktif. Untuk 3 pasanya berarti ini dikali 3, berarti rugi daya reaktifnya 65 kilo volt ampere reaktif. Kalau kita gambarkan kembali rangkaiannya, ini tadi bebannya, tegangannya 2540 volt. Kemudian daya aktifnya, daya aktif beban, daya reaktif beban. Nah, ini rugi daya reaktif pada saluran. Ini rugi daya aktif pada saluran. Nah, yang disuplai dari sumber tentunya adalah beban, daya beban ditambah dengan rugi daya. Jadi yang dari sumbernya ini P-nya 279 kW ditambah dengan 6 kW itu kurang lebih 285 kW. Kemudian daya reaktif dari sumber, daya reaktif yang harus disuplai sumber, daya reaktif pada beban ditambah dengan daya reaktif pada saluran itu sebesar 183 kVAR. Ini tegangan pasakan netral pada rel substationnya hasil perhitungan kita yang di awal tadi. Kemudian kalau misalnya ditanyakan juga berapa power faktor pada sisi sumber, ya tinggal Anda hitung ya. Sama saja dengan yang pada beban tadi konsepnya. Jadi kita hitung dulu di sini sudutnya, perbedaan sudut pasa arus dan tegangannya berapa, kemudian kita cari nilai kosinus sudutnya. Kalau misalnya soal tadi ditambahkan kasus, yaitu untuk memperbaiki faktor daya beban menjadi 1,
Jadi di sini diminta berapa ukuran kapasitor, dalam hal ini var dan kapasitansinya, agar faktor daya beban menjadi 1. Ingat pembahasan kita pada materi sebelumnya mengenai konsep daya reaktif beban itu sebaiknya disuplai pada sisi beban. Hal itu bertujuan untuk mengurangi rugi daya pada saluran dan mengurangi drop tegangan. Oke, jadi agar faktor daya beban menjadi 1, berarti semua daya reaktif beban harus disuplai oleh kapasitor. Nah, dari soal tadi daya reaktif bebannya di sini 161 kPAR. Berarti kapasitornya juga harus mampu menyuplai daya reaktif sebesar 161 kVA. Jadi untuk pertanyaan ini sudah terjawab, yaitu sebesar 161 kVA reaktif. Ingat 161 kVA reaktif ini pada tegangan 2540 volt. Ya, karena kalau tegangannya berubah otomatis daya reaktifnya juga ini akan berubah. Jadi ini 161 kVA reaktif pada tegangan 2540 volt. Nah, ini kalau kita gambarkan, jadi awalnya semua daya beban ini disuplai dari sumber, baik daya aktifnya maupun daya reaktifnya. Kemudian di sini kita tambahkan kapasitor yang paralel dengan beban. Berarti sekarang yang disuplai dari sumber hanya daya aktif, daya reaktifnya sekarang disuplai dari kapasitor. Nah, ini kalau kita gambarkan pasornya, berarti sekarang ini power faktor kombinasi antara beban dengan kapasitor itu sekarang power faktornya menjadi 1 karena sudutnya di sini 0. Ingat power faktor yang 1 tadi adalah kombinasi antara beban dengan kapasitor. Power faktor bebannya sendiri itu tetap, itu sebesar 0,86. Jadi hati-hati memahami power faktor karena di sini sudah dikombinasikan. Nah, power faktor yang 1 ini itu maksudnya kombinasi antara beban dengan kapasitor. Jadi posisinya di sini. Kalau di sini berarti power faktor bebannya. Kalau di sini berarti power faktor kapasitornya. Nah, ini untuk perhitungan kapasitansi kapasitornya ya. Maaf, reaktansi kapasitornya. Jadi daya reaktif kapasitornya tadi 161 kPAR. Oh ya, ini kita gunakan tanda minus, ingat karena kapasitor itu dianggap menyuplai daya reaktif ya, makanya sini tandanya minus. Oke, kemudian reaktansinya dari persamaan yang sudah kita bahas dulu di materi konsep daya, kita peroleh reaktansi kapasitornya itu sebesar min J 40 ohm. Dari nilai reaktansi ini kita bisa menghitung berapa kapasitansi kapasitornya. Silakan Anda lanjutkan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kasusnya berapa tegangan sumber agar tegangan beban 2540 volt. Oh iya, ini maksudnya setelah penambahan kapasitor tadi. Jadi setelah kita tambahkan kapasitor, berapa tegangan sumber atau tegangan substationnya. Kalau sebelum penambahan kapasitor, tegangan pada substation itu 2670 volt fasa ke netral. Nah, setelah kita tambahkan kapasitor di sini dengan
power faktor sebesar 1, artinya semua beban reaktif beban ini disuplai oleh kapasitor, otomatis tegangan sumbernya ini akan mengalami perubahan. Nah, tentunya sekarang sumber ini hanya menyuplai daya reaktif untuk saluran, karena daya reaktif beban tadi semuanya sudah disuplai oleh kapasitor. Oke, sekarang coba kita hitung berapa tegangan bebannya. Nah, ini bebannya sekarang. Ini kombinasi antara beban dengan kapasitor ya. Itu 279.000 sudut 0 ya, karena power faktornya tadi sudah menjadi 1. Kita lihat dulu. Oke, jadi bebannya sekarang 279. Ini yang disuplai dari beban, yang disuplai dari sumber. Jadi kalau Anda jumlahkan, ini tambah dengan ini, itu adalah 279 dengan sudut sebesar 0 derajat. 279.000 sudut 0. Kita hitung dulu arusnya. Arusnya berarti daya beban dibagi dengan tegangan beban dapat 110 ampere sudut 0. Nah, dari sini kelihatan bahwa arus pada salurannya akan berkurang. Sebelumnya tadi kalau tidak salah 127 ampere. Setelah penambahan kapasitor, arus beban atau arus salurannya turun menjadi 110 ampere. Nah, dengan cara yang sama seperti kasus yang pertama tadi, kita bisa menghitung tegangan pada sisi sumber atau substationnya. Untuk satu pasanya 2584 line ke netral. Untuk line ke line-nya ini kita kalikan akar 3, diperoleh hasil 4,47 kilovolt. Nah, tegangan pada sisi sumber atau pada sisi substation ini, dari hasil ini kita peroleh di sini tegangannya lebih rendah dibanding yang kasus awal tadi. Kalau yang awal tadi sebelum penambahan kapasitor, tegangan pada sumbernya, tegangan line ke line-nya 4,62 kilovolt. Setelah kita tambahkan kapasitor, tegangannya berkurang menjadi 4,47 kilovolt. Tentunya ini kondisinya lebih baik. Kemudian kalau kita analisis lagi rugi daya pada saluran, baik rugi daya aktif maupun rugi daya reaktif, itu diperoleh rugi daya aktifnya sebesar 4 kW. Metodenya sama seperti yang tadi, I kuadrat kali dengan resistansinya. Nah, tentu kondisinya ini lebih baik dibanding yang tadi, karena ini rugi dayanya nilainya lebih kecil. Demikian juga rugi daya reaktifnya hanya 16 kVAR. Ini daya yang disuplai oleh sumber. Jadi sumber sekarang hanya menyuplai daya beban 279 tambah dengan 4 kW 283. Ini kondisinya lebih kecil dibanding yang kondisi awal tadi, tentunya lebih baik ya. Ini penyebabnya karena rugi dayanya lebih kecil. Kemudian daya reaktifnya untuk sumbernya hanya menyuplai untuk saluran, karena tadi untuk beban itu semuanya sudah disuplai oleh kapasitor. Oh ya, ini yang kondisi awalnya. Kalau kita bandingkan ya, tentu setelah penambahan kapasitor ini kondisinya lebih baik. Ingat, materi ini berkaitan dengan materi konsep daya yang sudah kita bahas sebelumnya.
Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian simulasi. Ini merupakan bagian akhir dari pembahasan kita mengenai sistem 3 fasa seimbang. Yang akan kita simulasikan di sini adalah kasus yang pertama tadi. Ini hasil perhitungan tadi kita mendapatkan bahwa tegangan sumbernya di sini atau tegangan substationnya sebesar 4,62 kV. Kemudian daya aktif 3 fasanya sebesar 838 kW. Tegangan bebannya pada kasusnya tadi sebesar 2540 volt. Nah, hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam simulasi kita. Pertama, sumber sesuai hasil perhitungan tadi, tegangan sumber atau tegangan substationnya sebesar 4620 volt atau 4,62 kV. Kemudian kita anggap frekuensi sistem kita adalah 50 Hz. Jadi ini merupakan tegangan fase ke fase atau tegangan antar saluran. Kemudian beban pada kasus tadi itu sebesar 20/30 ohm. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk rektangular, diperoleh resistansinya sebesar 17,32 ohm. Kemudian reaktansinya sebesar 10 ohm. Tetapi karena di simulasi ini dikehendaki nilai induktansi, maka nilai reaktansi tadi kita bagi dengan 2 pf. Nah, ini beban fasa A, beban fasa B dan fasa C nya sama dengan beban fasa A. Jadi ini sistemnya awalnya kita buat seimbang. Kemudian hasil simulasi yang akan kita tampilkan, yang pertama adalah tegangan beban ya, tegangan fasa ke netral dari beban. Kemudian daya sesaat dari setiap fasa dan daya sesaat dari daya 3 fasanya. Nah, di sini kita tempatkan alat ukur untuk mengukur tegangan dan arusnya. Oh ya, satu lagi yang belum mengenai salurannya. Saluran dari kasus tadi kalau kita ubah menjadi bentuk rektangular itu diperoleh hasil 0,3623 ohm dan reaktansinya 1,3523 ohm. Nah, di sini juga kita bagi dengan 2 pf karena di sini dikehendaki nilai induktansinya. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya-tanya, kenapa di sini keterangannya impedansi urutan positif, kemudian ada impedansi urutan 0. Hal ini akan kita bahas lebih detail ketika kita masuk ke pokok bahasan mengenai ketidakseimbangan. Oke, kita perankan dulu simulasi kita. Sudah selesai. Nah, inilah tegangan pada beban. Ini kurang lebih sama seperti kasus kita tadi, yaitu 2540 volt. Jadi ketiga fasanya ini memiliki tegangan yang sama. Kemudian bagaimana dengan daya sesaatnya? Nah, karena kondisinya seimbang, daya sesaat setiap fasa itu memiliki bentuk yang sama, memiliki bentuk gelombang yang sama. Dan kalau dijumlahkan, jadi kalau daya sesaat fasa A dijumlahkan dengan daya sesaat fasa B dijumlahkan dengan daya sesaat fasa C, itu akan diperoleh daya sesaat 3 fasa yang rata. Ini nilainya sekitar 838 kW sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi.
Dan inilah kondisi yang dikehendaki, terutama pada pembangkit, pada generator. Ingat, pada generator itu transfer daya itu berpindah dari rotor ke stator. Nah, ketika perpindahan dayanya rata seperti ini, itu relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap poros dari generatornya. Jadi ini salah satu keunggulan dari sistem 3 fasa. Apalagi kalau sistemnya betul-betul seimbang, maka transfer daya pada peralatan-peralatan itu cenderung rata. Sekarang kita simulasikan bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan. Nah, di sini ketidakseimbangannya kita simulasikan melalui beban. Jadi salah satu beban di sini kita ubah resistansinya. Misalnya di sini kita ganti menjadi 13 ohm. Fasa B dan fasa C-nya tetap seperti kondisi awal tadi. Kita jalankan simulasinya. Oke, sudah selesai. Nah, Anda lihat di sini tegangannya ini sudah tidak sama lagi, jadi sistemnya ini sudah tidak seimbang, ya. Ada beban yang tegangannya relatif kecil, ada beban yang tegangannya relatif besar. Kemudian bagaimana dengan daya sesaatnya? Nah, Anda lihat sekarang daya sesaat total 3 fasanya sudah berosilasi. Karena daya sesaat 1 fasanya di sini sudah tidak sama, ya. Dan kondisi ini harus dihindari, apalagi kalau osilasinya ini terlalu besar, karena ini bisa mempengaruhi poros dari generator. Atau kalau pada trafo ini bisa mengakibatkan timbulnya getaran pada trafo. Kalau osilasinya di sini terlalu besar, getaran pada trafo juga relatif cenderung semakin tinggi, dan itu bisa mengakibatkan pergeseran pada lilitan-lilitan trafo. Coba kita perbesar ketidakseimbangannya. Di sini kita masukkan 5 ohm. Fasa B dan fasa C tetap seperti kondisi awal. Kita jalankan. Ini sudah selesai. Kita lihat daya sesaatnya. Nah, di sini terlihat osilasi dari daya sesaat 3 fasanya akan semakin besar, dan hal ini, ingat, hal ini sebetulnya tidak dikehendaki. Jadi intinya sebaiknya sistem itu harus kita jaga supaya ketidakseimbangannya tidak terlalu besar. Karena semakin besar ketidakseimbangan sistem, tegangan pada setiap beban juga akan semakin berbeda. Kemudian transfer daya pada peralatan-peralatan seperti generator dan trafo itu akan timbul osilasi yang juga akan semakin besar. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sistem 3 fasa seimbang. Pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah kita kembangkan pada pembahasan kali ini itu sangat penting, karena umumnya sistem kelistrikan mulai dari pembangkitan, transmisi, sampai dengan distribusinya itu menggunakan sistem 3 fasa. Walaupun pada kondisi realnya sistem itu tidak pernah betul-betul seimbang 100%. Tetapi konsep-konsep yang kita kembangkan pada pertemuan ini sangat penting dan akan tetap kita gunakan ketika kita membahas mengenai ketidakseimbangan.